Baik, kita mulai terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وتابع التابعين بإحسان إلى آخر الأيام أما بعد حضرة المخترمين والمكرمين para alim, para kiai, para asatidz, wabil khusus adik-adik Mabna Khadijatul Kubra kelas asasi G rahimana wa rahimakum. Alhamdulillahi rabbil alamin. Yang kami hormati Profesor Dr. Zainuddin MA selaku Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang beserta Mudirul Ma'had Bapak Dr. Kiai Haji Badaruddin MHI beserta staf beserta tim IT beserta para muallim-muallimah, para murabbi-murabbiyah, para musyrif-musyrifah dan seluruh sivitas akademika UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dan sivitas Ma'had Al-Ali Al-Jam'iyah Hukmiyah Al-Islamiyah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang rahimana wa rahimakum, dan adik-adik kelas asasi G Mabna Khadijatul Kubra Ta'lim Afkar rahimana wa rahimakum. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala kita bisa melanjutkan kajian kitab kita, kajian Ta'lim Afkar kita dengan kajian kitab Safinatun Najah dengan syarah Kasyifatus Sajah karangan Syekh Salim bin Shumair Al-Hadrami Asy-Syafi'i. Alhamdulillah dapat kita lanjutkan kembali setelah kita di minggu kemarin melaksanakan ujian tengah semester Ta'lim Mahadi. Semoga nilai dan apa yang kita kerjakan di UTS kemarin mendapatkan nilai yang memuaskan, mendapatkan nilai yang mengesankan dan nilai yang baik, sehingga kita bisa lulus dengan nilai yang memuaskan di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, terutama di Ma'had Al-Ali UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Alhamdulillah. Dan di malam hari ini pada adik-adik kita akan melanjutkan pembahasan kitab kita Safinatun Najah di bab najis ya. Sebelumnya UTS kemarin kita belajar tentang bagaimana praktek sholat, bagaimana cara bersuci dengan wudhu, kemudian ada tayamum dan lain-lain. So setelah UTS ini kita akan belajar tentang najis ya. Najis itu nanti kita akan bahas. Baik, sebelum ta'lim afkar ini kita mulai pembahasannya, marilah kita tawasul terlebih dahulu, kirim al-Fatihah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada sahabat-sahabat beliau, kepada keluarga beliau, kepada ahli bait beliau, kepada para tabi'in, para ulama-ulama, masyayikh, kepada masyayikh kita, guru-guru kita, dan tak lupa jika ta'lim afkar pada malam hari ini bernilai ibadah, kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala agar pahala ta'lim afkar ini juga kita limpahkan kepada orang tua kita, kepada saudara-saudara kita, kerabat-kerabat kita, kepada kakek nenek kita, al-ahya'i minhumul amwat. Dan tak lupa jika ta'lim afkar ini bernilai barokah,
Semoga ilmu yang kita dapatkan dengan barokah muallif, barokah masyayikh, barokah guru-guru, mendapatkan ilmu yang barokah, manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Talaba li ridhahi ta'ala wa li syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ولسحول أمورنا ولحصول مقاصدنا ولقضاء حوائجنا حوائج الدنيا بالميسرة وحوائج الآخرة بالمغفرة ولفتوح قلوبنا ولفتوح دروسنا حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وتابع التابعين بإحسان إلى آخر الأيام وحضرة ثم إلى روح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وأولادنا وبناتنا وعماتنا وعماتنا وإخواننا وأخواتنا وخالاتنا وأقاربنا ولمن له حق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها من لدن آدم إلى يوم القيامة ثم إلى مشايخنا وأساتذتنا وشيخ مشايخنا وإلى سند القرآن من شيخنا ومؤلف هذا الكتاب كتاب سفينة النجاة لشيخ سالم بن شومر الحضرمي الشافعي وشيخ مؤلف كتاب كشف السجاه Syekh Nawawi Al-Bantani Al-Jawi wa usulihim wa funihim wa bi barakati hadha ta'lim anna Allah yassir lana umurana umurad dunya bil maysirah wa umurul akhirah bil maghfirah syai'un lillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين يا رب العالمين آمين اللهم آمين. Baik adik-adik, di kajian kita di bab malam hari ini adalah tentang bab najis alladzi yudharu minan najasas. Artinya apa? Yang pertama adalah sesuatu yang menjelaskan tentang perubahan najis, bahwa najis itu bisa menjadi suci dengan perantara tertentu atau mensucikan yang dapat merubah najis itu menjadi suci. Kemudian nanti di pembahasan kedua kita akan menjelaskan tentang anwa'un najasah. Artinya apa? Tentang macam-macam pembagian najis. Jadi najis itu ada berapa saja. Kemudian bagaimana cara menghilangkan najis tersebut kita akan bahas di bab kedua nanti. Baik, adik-adik, sebelumnya kitab ini Faslun alladzi yadharu minan najasas ats-tsalatsah. Ini enggak kelihatannya sebentar. Ini adalah teks asli di kitab Safinatun Najah. Bismillahirrahmanirrahim. Oh ya, sebelumnya kita belum doa ya. Marilah kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita dapatkan di malam hari ini menjadikan ilmu yang bermanfaat dan barokah. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم أكرمني فهم النبيين وحفظ المرسلين
وارزقني علما نافعا وعملا صالحا وزيني بالحلم واليقين برحمتك يا أرحم الراحمين. Baca Rabbi syrah li 3 kali. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan mutaqabbalan. Amin Allahumma amin. Jadi Rabbi syrahli itu adalah doanya Nabi Musa ya. Jadi dulu Nabi Musa itu terkenal apa? Lidahnya itu terkenal pelat. Pelat itu ketika melafalkan sesuatu kalimat itu tidak fasih ya. Makanya Nabi Musa sering berdoa Rabbi syrahli ya Rabb wa yassirli amri, dan mudahkanlah urusanku, wahlul 'uqdatam min lisani, bahwa lepaskanlah segala belenggu-belenggu di dalam lidahku. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Makanya apa? Ketika Nabi Musa itu diperintahkan Allah untuk menghadapi Firaun, Nabi Musa itu mengajak apa? Saudaranya Nabi Harun, karena Nabi Harun itu terkenal nabi yang pintar bernegosiasi, kemudian fasih dalam pelafalannya ya. Jadi itu salah satu doanya Nabi Musa. Fadilahnya apa ketika kita melafalkan doa Nabi Musa Rabbi syrah li sadri ketika selesai sholat, ketika memulai pelajaran dan selain lainnya, kita dimudahkan dalam pemahaman, dimudahkan dalam pelafalan atau mengaji, kemudian pelafalan dalam pemahaman kitab, pemahaman Al-Quran dan lain-lain. Jadi dibiasakan membaca Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik adik-adik, di kitab Safinatun Najah di layar dijelaskan, saya akan membacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, fasal atau bab. Alladhi yadhuru minan najasati thalathatun. Al-khamru idza takhallalat binafsiha, wa jildul maytati idza dubigha, wa ma sara hayawanan. Baik adik-adik, di fasal pada malam hari ini kita akan menjelaskan tentang perubahan-perubahan najis menjadi suci, atau perkara yang mensucikan yang dapat merubah najis tersebut menjadi suci. Jadi sesuatu atau barang najis itu bisa menjadi suci karena tiga ketentuan, ada tiga perkara. Yang pertama apa Ustaz? Yang pertama adalah al-khamru idza takhallalat binafsiha. Yang pertama adalah khamr. Khamr ketika telah berubah menjadi cuka dengan sendirinya. Maksudnya khamr itu apa? Khamr itulah kullu muskirin, sesuatu yang memabukkan, yang biasanya terbuat dari anggur. Kemudian para ulama juga menjelaskan bahwa al-khamr itu ada dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah al-khamru muhtaramah, kemudian yang kedua adalah ghairu muhtaramah. Artinya apa? Khamr yang dimuliakan. Maksudnya apa dimuliakan? Dimuliakan itu terbuat dari anggur, tapi apa? Tujuannya untuk dibuat cuka. Tahu cuka ya? Cuka itu untuk masakan-masakan itu. Ya, untuk pelengkap masakan. Jadi khamr ketika menjadi cuka dengan sendirinya itu bisa menjadi suci. Kemudian ada khamr ghairu muhtaram atau ghairu muhtaramah. Itu khamr yang tidak dimuliakan. Artinya khamr yang dibuat oleh pabrik-pabrik besar maupun pabrik-pabrik kecil yang tujuannya adalah untuk mabuk-mabukan. Memang dibuat untuk membuat manusia ketagihan, membuat kemaksiatan, itu yang ghairu muhtaram.
Kemudian baik dari khamr muhtaramah ataupun khamr ghairu muhtaramah itu semuanya najis ya. Semuanya najis kecuali yang menjadi cuka binafsiha. Idza takhallalat binafsiha. Kecuali khamr itu berubah menjadi cuka dengan sendirinya. Maksudnya ketika khamr dibiarkan selama beberapa bulan sampai menjadi cuka dan benda tersebut bisa menjadi suci ya, bisa menjadi suci seperti itu. Meskipun nanti botolnya, misalkan di botol khamr tersebut ketika dibiarkan, ketika menjadi cuka, semua botol kemudian tutupnya itu juga otomatis menjadi suci dengan sendirinya karena perubahan dari khamr menjadi cuka seperti itu. Kecuali nanti ada apa? Misalkan ada kotoran yang masuk ke khamr tersebut. Karena zatnya khamr itu meskipun jadi cuka, karena zat ada kotoran yang masuk itu tetap najis seperti itu. Maksudnya ini adalah khamr yang murni yang menjadi cuka dengan sendirinya seperti itu, ya. Baik, itu adalah khamr. Sesuatu yang najis menjadi suci. Kemudian yang nomor 2 adalah wajildul maitati idza dubil. Wajildul maitati idza dubil. Maksudnya apa? Ketika ada bangkai yang disamak atau dijilid. Jadi bangkai itu adalah sesuatu yang najis kecuali nanti ketika dijilid, tahu dijilid ya, dijilid dan disamak. Nanti bisa dilihat di YouTube bagaimana cara menyamak kulit. Jadi kulit yang disamak itu bisa menjadi suci. Artinya sama itu apa? Disamak, dijildul. Dijildul itu apa? Menghilangkan sisa-sisa yang ada pada kulit bangkai. Misalkan bangkainya sapi. Kemudian diambil kulitnya. Ada bangkai sapi yang sudah beberapa hari atau beberapa bulan menjadi bangkai, itu najis. Kemudian ada seorang yang mengambil kulitnya. Kulitnya diambil, kemudian disamak, dibersihkan sisa-sisa yang ada di kulit bangkai tersebut dan kemudian disiram menjadi suci seperti itu. Jadi samak seperti itu. Kemudian batasnya samak menjadi suci itu apa? Batas samak menjadi suci itu ketika baunya sudah hilang, tidak ada bau, kemudian kulitnya itu tidak rusak, ya. Maksudnya bangkainya tidak rusak, tidak belenyek atau tidak hancur seperti itu. Kemudian bagaimana alatnya, Ustaz? Alat untuk menyamak itu pakai benda yang Yang hirf. Hirf itu apa? Hirf itu semacam benda yang pedas. Jadi nanti bisa dilihat di YouTube bagaimana cara menyamak kulit, itu banyak nanti di situ. Jadi benda hirf itu benda yang pedas kalau dimakan. Misalkan kotoran-kotoran binatang, kotoran burung itu kan termasuk bisa ya. Meskipun bendanya itu najis, tapi itu untuk menyamak itu seperti itu. Kemudian cara menyamaknya ketika kulit disamak, digosok-gosokkan dengan benda yang hirf yang pedas tersebut, itu masih najis. Setelah itu langsung dicuci dengan air, lalu bisa menjadi suci, seperti membuat beduk masjid, membuat beduk yang di masjid-masjid itu disamak ya, dengan disamak. Kemudian bagaimana cara Ustaz ketika kita memakan, kan tadi kan bangkai menjadi dijilid kemudian suci, apakah itu bisa dimakan, digoreng lagi? Tidak bisa ya. Jadi tidak halal memakan kulit samaan. Tidak halal memakan sama. Jadi tidak boleh misalkan nanti kita menyembelih sapi atau menyembelih kambing, tujuannya apa? Tujuannya hanya mengambil kulitnya, itu tidak boleh, tidak diperkenan dalam Islam ya. Yang diperkenan adalah ketika ada kurban, memang tujuannya untuk memakan dagingnya tersebut, mengkonsumsi dagingnya tersebut. Kemudian ada panitia yang mengambil kulitnya untuk dibuat beduk misalkan. Nah, itu yang diperbolehkan seperti itu. Kemudian yang sama itu yang bagian mana? Bagian mananya hewan, Ustaz? Sama itu yang tidak termasuk dari kulit, tidak termasuk dari kulit rambut.
Jadi kulit rambutnya si binatang, kemudian dagingnya tidak juga boleh. Daging juga tidak boleh disamak. Maksudnya ini jildun, harusnya spesialis dari kulit bangkai yang disamak seperti itu ya. Kemudian al-maitah. Maitah itu adalah bangkai. Bangkai itu maksudnya apa bangkai? Bangkai itu sesuatu eh, yang disembelih dengan syar'i, tidak disembelih dengan cara syariat. Maksudnya disembelih tidak mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, karena dalam ajaran Islam, dalam ajaran Rasulullah SAW itu ketika menyembelih hewan harus dengan tuntunan Bismillah ya, Bismillahirrahmanirrahim, kemudian dengan alat yang sangat tajam, tidak boleh kemudian menyembelih dengan alat yang tumpul atau dipentung, misalkan dipukul sampai mati, itu menjadi bangkai ya. Jadi hewan yang dipukuli sampai mati kepalanya itu tidak bisa dikonsumsi, itu menjadi bangkai ya. Makanya di syariat Islam itu ada ketentuan-ketentuan tertentu yang diharuskan bagi umat Islam untuk menyembelih dengan cara syar'i. Itu yang kedua. Baik itu ya. Yang pertama tadi adalah khamar ketika menjadi cuka dengan sendirinya. Yang kedua adalah bangkai binatang yang dijilid. Kemudian yang ketiga adalah wama sara hayawanan. Wama sara hewan sembelihan. Maksudnya adalah hewan yang keluar dari binatang itu, misalkan set seperti itu tidak dikenakan. Wa ma sara hayawanan, hewan sembelihan misalkan ya najis, terkena najis, ketika disembelih itu menjadi suci misalkan sapi darahnya dibuang, kemudian dagingnya itu menjadi suci ya, menjadi suci. Wa ma sara hayawanan, maksudnya adalah hewan-hewan yang bisa dikonsumsi seperti apa? Unta, sapi dan kambing. Baik itu ya. 3 perkara alladzi yadhharu minan najati thalathatun. Saya ulangi. Yang pertama adalah khamar yang berubah menjadi cuka dengan sendirinya. Kemudian kulit bangkai yang disamak, dan wama sara hayawanan, dan hewan sembelihan. Baik, itu yang bab pertama. Baik adik-adik, di bab yang kedua kita akan menjelaskan tentang anwa'un najasat atau jenis-jenis najis. Saya akan bacakan faslun an-najasatu thalathun. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun an-najasatu thalathun mughalladatun wa mukhaffafatun wa mutawassitatun. Al-mughallatu najasatul kalbi wal khinzir wa far'i ahadihima. Wal mukhaffafatu baulus sabiyyi alladhi lam yat'am ghairal labani wa lam yablughil haulaini. Wal mutawassitatu sairun najasati. Jadi ini adalah macam-macam atau pasal yang menjelaskan tentang najis. Najis itu ada 3. Yang pertama adalah mughalladhah, najis mughalladhah yang terberat. Kemudian najis mukhaffafah, najis yang paling ringan. Wal mutawassitatun, najis tengah-tengah, baina mughalladhah wa mukhaffafah. Kemudian najis itu apa sih Ustaz najis itu? Najis itu dijelaskan di kitab Kasyifatus Sajjah, dijelaskan an-najasatu fa huwal wastul qaimul ladzi al-badan awil makan awil thawaba. Jadi sesuatu yang menempel di badan, di tempat tertentu, di baju dan lain-lain. Kemudian dijelaskan di lain juga al-lughadun ma taskedu walau tohiron kabasokil wamani dan lain-lain. Berdasarkan sesuatu yang menjijikkan. Jadi najis itu sesuatu yang menjijikkan meskipun suci, seperti ludah, air ludah. Air ludahnya sendiri tidak najis, tapi ketika berada di tubuh kita ada najis tertentu, ada air ludah, kemudian kita merasa jijik, itu termasuk najis. Seperti air ingus. Kalau air ingus sendiri itu tetap suci, tapi kalau kena bajunya orang lain itu menjadi najis, karena mastaqaddut itu mastaqaddarun itu artinya menjijikan.
yang menempel pada tempat, pada badan, pada baju dan lain-lain. Kemudian berdasarkan hitungan najis itu ada banyak ya. Kalau dirinci secara perincian itu seperti apa? Air kencing, kemudian kotoran, madi, wadi. Tahu madi? Mani itu termasuk dari suci. Kecuali madi dan wadi. Bedanya apa? Kalau madi itu ketika kita ada syahwat tertentu, kemudian ada cairan yang keluar dari kemaluan kita, itu yang dinamakan madi ya. Kemudian ciri-cirinya tidak merasakan rasa yang enak kalau madi. Jadi keluar dengan cara syahwat. Kemudian wadi itu karena apa? Misalkan ada pekerja keras bepergian dari kota antar provinsi, kemudian malamnya itu apa? Ada wadi masuk yang keluar. Itu termasuk najis ya. Kecuali mani. Kalau mani itu karena apa? Dalilnya Rasulullah SAW ketika ada dari Aisyah dulu, ketika Rasulullah mengumpuli istrinya, kemudian Rasulullah langsung sholat tanpa dengan pakaian yang sisa-sisa dari mani tersebut. Itu buktikan bahwa mani itu adalah suci ya, suci. Kemudian yang termasuk dari najis adalah kotoran, kemudian anjing, khinzir, babi, kemudian nanah dan lain-lain. Kemudian bagaimana hukum kotorannya para anbiyaul mursalin? Di kitab Sifatus Saja dijelaskan bahwa kotoran dari para nabi-nabi, para rasul-rasul itu termasuk suci. Kenapa kok Ustaz? Karena itu untuk mengagungkan ciptaan Allah, bahwa sebaik-baik makhluk di bumi itu adalah para anbiyaul mursalin yang menyampaikan risalahnya Allah kepada manusia. Makanya hukum kotoran Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah suci ya. Meskipun Rasulullah ketika banyak riwayat menjelaskan bahwa Rasulullah ketika kencing itu tidak bersisa ya. Jadi tidak bersih. Ketika qadil hajah itu bersih, tidak ada sisa. Itu bukti mukjizat atau taksis atau khususiyah dari para anbiya wal mursalin. Kemudian anjingnya Ashabul Kahfi itu gimana? Ada yang meriwayatkan bahwa pendapat yang ashah, anjing Ashabul Kahfi itu termasuk jadi anjing yang suci ya, anjing yang suci. Dan besok para ulama berpendapat bahwa anjing Ashabul Kahfi itu merupakan satu-satunya anjing yang masuk surga ya, bersama Ashabul Kahfi. Itu pendapat ashah di dalam semua kitab ya, pendapat dari ulama. Baik, lanjut. Tadi mana? Najis ada 3, mughalladah, mukhaffafah, wa mutawassithah. Al-mughalladu najasatul kalbi wal khinzir wa far'i ahadihima. Apa itu najis mughalladah? Adapun najis mughalladah itu adalah najisnya anjing, kemudian babi dan peranakan dari keduanya. Maksudnya apa? Ketika ada anjing kemudian dengan berhubungan dengan kambing atau kucing misalkan, peranakannya itu termasuk dari najis ya, termasuk dari najis. Atau blasteran kucing dengan anjing, itu anaknya itu tetap najis ya, tetap najis. Kemudian cara mensucikannya gimana, nanti di bab selanjutnya dijelaskan. Kemudian wal mukhaffafatu, tadi mughalladhu ada najis yang berat. Kemudian wal mukhaffafatu ada najis yang ringan. Najis ringan seperti apa Ustaz? Baulus sabi alladzi lam yat'am ghairal laban wa lam yablughil haulaini. Kemudian najis mukhaffafa adalah kencingnya anak laki-laki, bayi laki-laki yang tidak makan kecuali susu ibu, kecuali ASI. Maksudnya belum ditulang ya, belum ditulang. Kira-kira umurnya adalah haulain, 2 tahun ya. Karena di Al-Qur'an dijelaskan wasainal insani walidaini hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi 'amain ya. Haulain itu 'amain. Artinya disusui selama 2 tahun. Jadi batas anak bayi disapih itu adalah ketika 2 tahun. Kemudian ada ulama berpendapat bahwa boleh lebih 2 tahun asalkan 2 hari ya. 2
2 hari. Kalau lebih dari 2 hari itu bukan termasuk dari mukhaffafah. Maksudnya ini adalah antara bayi umur 1 hari dengan sampai 2 tahun pas atau 2 tahun lebih 2 hari, itu termasuk dari mukhaffafah, ya, najis yang ringan. Kemudian yang ketiga adalah wal mutawassitatu sairun najasati. Nah, yang ketiga adalah najis tengah-tengah antara mughalladhah dan mukhaffafah. Apa itu? Ya, selain dari najis itu, selain dari najisnya anjing, selain dari najisnya babi dan peranakannya, selain dari kencing laki-laki, berarti baulus sobiyah atau kencingnya bocah wedok atau bayi perempuan itu termasuk dari mutawassithah. Nah, yang mana nanti cara mensucikannya beda ya di bab selanjutnya. Baik, itu ya dihafalkan nanti. Kemudian dijelas selanjutnya cara mensucikan najis-najis tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun al-mughalladhatu tadhuru bisab'i ghasalatin ba'da izalati 'ainiha ihdahunna biturabin wal mukhaffafatu tadhuru birasyil ma'i 'alaiha ma'al ghalabati wa izalati 'ainiha wal mutawassitatu tanqasimu 'ala qismain 'ainiyatin wa hukmiyatin. Al-'ainiyatu alladhi laha launun wa rihun wa ta'mun fala budda min izalati launiha wa rihiha wa ta'miha. Wal hukmiyatu alladhi la launa laha wa la riha wa la ta'ma laha yakfika jaryul ma'i 'alaiha. Baik, ini adalah bab cara menghilangkan atau cara mensucikan najis-najis yang ketiga tadi. Yang pertama adalah najis mughalladhah. Bagaimana caranya Ustaz menghilangkan najis mughalladhah? Tadhuru bi sab'i ghasalatin ba'da izalati 'ainiha. Cara mensucikannya adalah dengan 7 basuhan setelah menghilangkannya. Kemudian ihdahunna biturabin. Salah satu dari basuhan 7 itu harus bercampur dengan debu, ya, bercampur dengan debu. Kemudian para ulama bersepakat bahwa al-mughalladhah itu najis mughalladhah itu ada 3 definisi. Yang pertama adalah cara mensucikannya air dan debu itu dicampur. Jadi air dan dicampur kemudian digosokkan 7 kali. Dan ini adalah pendapat yang afdol, yang paling utama ya. Jadi air dan debu dicampur menjadi satu kemudian digosokkan ke najis mughalladhah tersebut. Bagaimana Ustaz jika misalkan air Nil itu air yang bercampur dengan debu, itu cukup. Air yang bercampur misalkan air genangan banjir atau air sungai yang bercampur dengan debu atau lumpur itu bisa untuk menghilangkan najis ini dan lebih afdol. Kemudian ada caranya yang kedua adalah debu diledakkan terlebih dahulu. Misalnya ada najis, debunya kita ambil, ditaburi, kemudian disirami dengan air. Ini boleh ya, ini boleh. Atau sebaliknya yang nomor 3, airnya dulu terus terakhir pakai debu, itu boleh, tapi yang lebih afdol ada yang pertama, air dan debu dijadikan satu kemudian digosokkan sab'a ghasalat atau 7 basuhan. Baik, itu ya. Kemudian wal mukhaffafatu, bagaimana mensucikan najis mukhaffafah? Tathuru bi rasyil ma'i 'alaiha ma'al ghalabati wa izala 'ainiha. Mukhaffafah itu cukup diperciki banyu, cukup diciprati banyu ya. Jadi misalkan ada najis ompole adik sampean atau kencingnya bayi laki-laki, itu jangan digombir langsung gitu, cukup ambil kain atau perasan pel-pelan itu diambil dengan air, diperas langsung diambil najisnya, diangkat beberapa kali, sekiranya tidak ada bau, tidak ada warna, tidak ada rasanya sudah hilang, itu sudah cukup karena mukhaffafah ya. Kemudian awal mutawassithah.
najis mutawassithah tanqasimu ala qismain. Najis mutawassithah itu ada dua. Yang pertama adalah mutawassithah ainiyah dan mutawassithah hukmiyah. Yang ainiyah bagaimana Ustaz? Ainiyah itu yang mana? Ainiyah itu najis mutawassithah yang ada warnanya. Allati laha launun warihun, baunya juga ada, pesing misalkan. Wa ta'mun, misalkan kotoran pitik. Wa fala budda min izalati launiha, atau rasanya, ada rasanya. Itu bagaimana cara menghilangkannya? Menghilangkannya ada harus dibasuh, kemudian sampai warnanya, sampai baunya, sampai rasanya itu semuanya hilang, bersih ya, harus bersih. Kemudian kalau hukmiyah itu hampir sama dengan mutawassithah, hampir sama dengan mukhaffafah. Yang tidak ada warnanya, tidak ada baunya, tidak ada rasanya. Bagaimana? Cukup disirami air sampai hilang semuanya. Tapi yang lebih afdal adalah dibasuh, ya, dibasuh sampai bersih, baru bisa suci, ya, seperti itu. Baik, mungkin itu adik-adik penjelasan tentang najis di malam hari ini dengan kitab Safinatun Najah. Mungkin nanti ada pertanyaan di kolom komentar atau di grup WhatsApp. Nanti jika Ustadz bisa, Ustadz akan menjawabnya. Jika tidak bisa, nanti Ustadz akan PR. Mungkin itu ya penjelasan tentang hukum najis. Setelah ini kakak-kakak muslimah akan membagikan link absensi yang harus kalian jawab sampai jam 22. Untuk pertanyaan Ustadz tunggu sampai jam 21.00 ya. Mungkin itu, wallahu a'lam bishawab. Marilah kita berdoa bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalil akhirin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyil mursalin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil mala'il a'la din wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin hatta taridul anwaridin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ulik wal khadim lima sabaq wa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman wa amalan rahmatan آمين. اللهم بارك لنا في أولادنا وذرياتنا واجعلنا من أهل العلم والخير وأهل الاستقامة. اللهم اجعلنا وأولادنا وتلاميذنا وذرياتنا واجعلنا من أهل العلم والخير والاستقامة ولا تجد غير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا ولم تغفر لنا وترحمنا نكون خاسرين. اللهم ارزقنا قلبا خاشعا آمنا سالما مطمئنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا حلاوة طلب العلم. اللهم ارزقنا حلاوة من العلم. اللهم اجعلنا من أهل العلم. اللهم اجعلنا من أهل القرآن. اللهم اجعلنا وذريتنا وزوجاتنا وجميع أحبابنا من أهل العلم يا الله، من محبة إلى العلم. اللهم حببنا إليك يا رب إلى حبيبك سيدنا المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا يا الله بها يا الله بها يا مصطفى خاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. جزا الله على سيدنا خير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. الفاتحة. Baik, baca kafaratul majlis 3 kali. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.